Jadi titrasi kan intinya tuh kayak apa ya? Di sini bisa ore-orean nggak ya? Intinya tuh kayak kita pengen mengetahui konsentrasi, ya kan? Konsentrasi dari si sampelnya. Jadi kayak ada kayak sampel gitu kan, terus dimasukin atau dilarutin sama sesuatu. Nah itu dititrasi. Tapi nanti kalau hasil dari praktikum tuh kita dapatnya cuma milih si titrannya kan. Padahal kita pengen mengetahui berat sampelnya tuh yang aslinya di situ tuh ada berapa gitu kan. Makanya nanti tuh kayak ngehitung si mililiter si titran tuh kalau disetarain tuh bakal sama dengan berapa miligram sampel. Gimana ya bahasanya tuh? Rumit. Paham nggak? Konsep titrasi sendiri kan kayak kita pengen mengetahui sesuatu konsentrasi kan, tapi yang kita dapatkan cuma sih, ya mungkin ya malah lupa. Mungkin yang apa sih aku tadi mau ngomong apa ya? Oh, yang kita dapatkan tuh cuma volume titrannya, padahal kita pengen mengetahui si miligram si itunya, miligram apa namanya? Miligram sampelnya. Jadi kan misal di sini kan ada sampel. Sampel. Sampel ini kita pengen tahu nih. Di sini, misal ini kita nambahin 20 miligram X. Kan dia nggak murni, dia tuh bener-bener X, bahan X yang 20 miligram kan. Bisa jadi dia tuh ada pengotor. Jadi nanti bakal konsentrasinya bakal turun kalau ada pengotor. Jadi kayak kita tuh pengen nentuin aslinya tuh di sini tuh X-nya tuh ada berapa gitu loh. Ada berapa sih X yang benar-benar X di sini di bahan ini yang kita tambahkan nanti gitu kan udah masuk kan. Nah ini dimasukin di sini. Nah ini kan udah masuk di sini. Nah nanti kan kalau bahan padat ditetesin kan nggak mungkin bisa kayak kalau titrasi kan larutan sama larutan kan nggak mungkin bahan padat sama larutan. Makanya nanti ini sampelnya dimasukin. Nah nanti pelarutnya tuh ada dua, aqueous aqueous sama non aqueous atau NAT, non aqueous titration. Nah itu tuh bab pertemuan keempat keempat kalau nggak kelima sama Bu Halida tuh bahas yang NAT ini, dimana dia itunya tuh enggak pakai air, intinya gitu kan. Ini udah dalam bentuk larutan nih, udah dalam bentuk larutan. Nah di sini ada titran. Nanti kan kalau titrasi kayak biasa kan kita kayak netesin si titrannya itu dikit-dikit ke larutan sampai si indikatornya berubah. Nah, berarti data yang kita dapatkan nanti kan volume si titran kan. Di titran. Susah ya, Bro. Apa aku pakai HP ya? Ya, volume Saya juga titran nggak apa-apa itu kok, ya. Prof. Nah, volume titran. Tapi kita tuh kan tadi yang yang tujuan awal kita kan pengen tahu kan yang di sampel ini tuh ada berapa X yang murni. Padahal tapi kita tuh kayak pengen tahu berapa miligram X itu tuh murni di bahan ini yang tanpa pengotornya. Tapi yang kita dapat tuh datanya tuh data volume. Berarti kan kita harus konversi dulu kan. Berarti kita harus tahu kalau 1 mililiter titran itu tuh nanti bakal sama dengan berapa miligram, berapa miligram yang berikatan sama 1 mol 1 mililiter titran. Miligram si sampel. Nangkep nggak, Cak? Nangkep. Untuk Nah, sampai saat ini ya. nah, semisal kita dapatnya di sini volumenya uh, 1 miligram. Ini 1 miligram, volume. Volume mah itu 10 Mililiter. mililiter. Nah, terus kita kan nggak tahu nih 1 mililiter titran itu tuh kalau berikatan tuh sama sampel tuh berapa miligram.
Makanya kita cari kesetaraannya dulu. Dengan cara kayak nanti 1 ml titran T itu sama dengan berapa miligram sampel. Kalau semisal kita tahu 1 ml titran ini tuh 2 mg sampel, berarti kalau dia di sini tadi volume titrannya 10 ml, berarti sampelnya berapa? 20. 20. Nah, kita udah tahu nih, ternyata bahan sampel yang kita tambahkan sebesar 20 mg tadi itu mengandung X sebesar 20. Berarti konsentrasinya 20 per 20 kali 100%. Nah, ini nanti kan 100% kan hasilnya. Berarti kalau dia 100%, dia memenuhi Farmakope Indonesia. Nah, kalau memenuhi Farmakope Indonesia bisa lanjut uji keseragaman sediaan. Entah itu dia uji keragaman bobot atau dia uji keseragaman kandungannya gitu. Itu guys. Intinya tuh kalau dari titrasi itu data yang kita dapatkan tuh cuma volume titran. Padahal kita pengen mengetahui si berat miligram si sampelnya. Makanya kita cari sih kesetaraannya si titran sama si sampel itu berapa biar kita bisa konversi dari volume entah nanti yang diketahui miligram gitu. Intinya gitu kalau prinsip dasarnya titrasi. Bisa nggak kalau misalnya tidak diketahui persamaan kayak misalnya Terus satu mililiter titran sama dengan berapa ya kan diketahui. Kalau misalnya nggak diketahui bisa nggak? ya latihan soal kita tadi nggak diketahui semua yang latihan soal tutor tadi. Nih, diulang poh. Yang ini ya, yang mudah. Yang mudah yang ini deh. Nih. Kan ini titratnya NaNO2. Terus dia sampelnya tuh sulfanilamid, tapi dia tuh ya dia pakai Aquades sama HCl. Nah, di sini kan si NaNO2 tuh enggak bereaksi langsung sama si N enggak cuma bereaksi sama si sulfanilamid yang sebagai sampel kita, tapi dia juga bereaksi sama HCl. Ya kan? Makanya di sini reaksinya tuh enggak ini sama ini nanti hasilnya apa, tapi ini bakal bereaksi sama ini, terus ini bakal bereaksi sama ini. Jadi, gimana ya jelasinnya? Yang satu itu aja dulu deh. Yang satu. Nah, ini aja. Yang satu reaksi. Jadi kan ini ada NaOH sebagai titrat. Terus ini sampelnya tuh asam glutamat, dia dilarutin sama Aquades. Paham kan sampai sini? Nah, dari percobaan kita tuh dapat si volume titrannya tuh yang buat bereaksi tuh 6,8 sampai si indikatornya berubah tuh kita dapat volume titrannya 6,8. Oke, kita udah dapat itu kan. Berarti tapi di sini berarti kita perlu menentukan 1 ml titran itu bakal bereaksi sama asam glutamat sebesar berapa miligram, gitu kan? Nah, tapi kita belum tahu nih kesetaraannya, iya kan? Makanya kita di sini cari kesetaraannya. Gimana caranya? Caranya kan di sini kita udah tahu nih si normalitas. Normalitas si titrat. Nah, kita tuh pakai normalitas yang ini, yang benar-benar hasil dari standarisasi. Jadi, Kenapa yang nggak 0,0 atas itu? karena sebenarnya tuh gini, dia kan yang pertama tuh kalau mungkin tahapan itu dulu kali ya. Tahapan titrasi. Nah, tahapan titrasi itu sebelumnya tuh kita harus menyiapkan titrat. Titrat tuh yang di buretnya itu loh, kita harus persiapin dia. Nah, biasanya kalau persiapan titrat itu tuh dengan cara pengenceran. Misal di sini ya, di sini ada ini, dia kan dopamin hidroklorida. Jadi dopamin HCl tuh pengen dititrasi dengan si analit. Si titrannya tuh si asam bukan, asam perkolat. Jadi yang jadi titran tuh asam perkolat. Ini. Nah, kita kan berarti harus menyiapkan asam perkloratnya itu kan yang mau dimasukin ke dalam buret. Ya enggak? Ya. Ya.
Ternyata ada kasus kalau HClO4 tuh yang tersedia di lab tuh cuma 72 itu 72%. Dimana kalau nggak ada itunya kan B per B. Padahal di sini yang dibutuhin tuh 0,1 normal. Berarti kan kita cari dulu kan, cari tahu dulu kan si ini tuh 72% itu berarti kalau dijadiin diubah ke normalitas tuh berapa gitu kan. Nah, intinya tuh kayak kita kan mempersiapkan pembuatan si asam perkolat 0,1 normal. Nah, pembuatannya itu dengan cara starting materialnya kita menggunakan HClO4 72%. Nah, titran yang pengen kita buat itu tuh 100 ml. Nah, gimana cara berarti berapa yang kita tambahkan ini biar nanti itu dia bisa punya normalitas 0,1. Jadi ini tuh mirip pengenceran tapi bukan pengenceran. Tapi pengenceran juga masuk sih. Jadi kan kita cari tahu dulu nih, HClO4 72%, itu tuh kalau kita konversi ke normalitas, itu tuh berapa? Nah, kita ini ubah ke normality. Normality kan dia M per V. apa? M per volume. No, M per volume. Susah. Aku lewat HP join, terus aku orek-orekannya di sini. Bisa nggak? Aku ini aja deh. Aku join ini, terus nanti kameraku HP nyala buat ke kertas. Boleh. Request jangan pakai pulpen, pakai spidol. Spiral, sebentar, cari dulu. Biar tebal. Iya, siap, salah. Ini aku udah join. Oh, berarti aku bukan mode pendamping. Sebentar, ulang. Hai, kemana nggak? Eh, jadi semisal. Kebalik. Mana cara balik itu? Malu. Ya Allah, ya Allah. Kok malah nge-lag sih? Cara baliknya di mana? Woi, tolong. Enggak. Emang harus kamera depan? Kocak. Mana ya? Saya bentar. Mencoba ya teman-teman. Jarang menggunakan. Gak bisa. Gak bisa kamera belakang. Kenapa gak bisa kamera belakang? Kok aneh sih? Udahlah. Ya udah teman-teman seadanya. Elah. Kok nggak bisa ya? Kalau di zoom bisa. Kamera belakang. Tapi nggak usah deng. Cuma ini yang bisa. Kar, ini gimana cara pindah kamera belakang, Kar? Rapat ya?
Kita searching ke Google dulu. Cara memindahkan. Nggak ada. Jimit. Ganti kamera. Pojok kanan atas layar. Pojok atas kanan layar. Nah, pojok kanan atas layar. Nggak bisa coy, nggak ada. Cek. Kok ngapain? Alah, gitu doang. Nih, yang mana sih aku tadi mau ngerjain apa? Oh ini. Nah kan dia tuh di lab tuh ada HClO 472. Kita tadi mau ngerjain apa sih itu kan? Iya, HClO 472%. Berarti kan kita ini kan dalam B per B. Di mana B per B kan berarti dia di 72 gram per 100 gram. Ya kan? Nah, kita di sini tuh pengen cari sih normalitas HCl 72% itu berapa. Berarti kalau normalitas kan rumusnya kan M per volume. Tapi di sini kita dapatnya sih 100 gram, bukan sih volumenya. Berarti kita harus convert si pelarutnya ini kan pelarut kan, pelarut yang buat ini, itu tuh harus kita convert ke mililiter. Dengan cara apa? Kita ingat rumus yang Rho sama dengan M per V. Nah, kita kan udah tahu rho-nya kan berapa di situ density 1,68. Terus masanya kita mau masanya 100 gram. 100 gram. Berarti nanti kita pengen cari si volume. Berarti volume sama dengan ini pindah ke sana kan. Ini rumusnya gram per centimeter kubik. Berarti nanti dia 100 gram dibagi 1,68 gram per centimeter kubik. Berarti itu kan ini coret-coret, nanti centimeternya kubik naik. Nah, 100 dibagi 1,68 berapa? Tolong kalku. 100 bagi 1,68. Di 59,52. Ini centimeter kubik 3. Nah, terus habis itu kan kita udah tahu nih, kalau si pelarutnya ini dikonvert ke volume, itu tuh ternyata dia jadinya 59,53 cm kubik. Di mana cm kubik itu mililiter. Kemudian kita tahu berarti di sini kan kita bisa cari si normalitas M dulu. M tuh nyari M tuh dengan cara apa? Dengan cara mol dikali volume. Iya nggak sih? Lupa. M besar, molaritas. Oh, bukan, salah, 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 guys. Salah, ini M ya. M, terus ini mol. Mol kali volume. Gitu kan. Berarti kita cari molnya. Dengan cara kan kita punya si HClO4 tuh 72 gram. Berarti nanti di sini kita cari mol. Molnya kan berarti 72 gram dibagi si BM-nya berapa? 100,46 gram per mol. Berarti nanti jadi berapa, Hel? 72 bagi 100,46. 0,716. Berarti ini mol. Nah, ini udah dapat mol.
Terus kita kan tadi juga udah dapat kalau pelarutnya dikonversi ke volume tuh udah dapat juga. Berarti kita bisa cari tahu di sini tuh molaritasnya adalah 0,716 dibagi 59,53. Berapa? 0,012. Kok beda? Ini ada yang aku belum konversikan kah? Oh iya, ini bro. Ini nih. Nih, ini kan masih dalam mililiter kan? Kita harus konversi ke liter. Berarti nanti dia jadinya 0,716 dibagi 5, ya berarti nanti dikali 1000. Kan kalau dikonversikan dibagi, kan nanti kan kayak ini dibagi 1000, ya kan? Terus nanti kayak dikali balik gitu, 59,53. Berarti berapa Hel? Mm-mm. Enggak, ini udah dapat dari mol. Ini udah liter. Berarti tinggal ini 716 bagi 59,53. Terus 0,27. Iya, harusnya ya ya. Ini berarti udah normal. Ini masih molaritas. Ini masih molaritas ya teman-teman. Soalnya kita tadi kan carinya molaritas kan. Ini berarti satuannya M. Sedangkan kita kan tadi mau cari si N. Di mana N itu dari M kali valensi. Iya kan? Nah, HClO4 itu kan berarti H plusnya cuma ada satu kan. Berarti valensinya juga satu. Berarti di sini N sama dengan 12,04. Ini kalau dibulatin harusnya 3 ya. Tapi biar sama kayak perhitungan tipe PT langsung 0,4 aja ya. Berarti dikali valensinya 1. Berarti nanti N-nya HClO4 itu 12,4 normalitas. Nah, yang ada di lab tuh HClO4-nya tuh sekian. Padahal kita mau buatnya tuh 0,1 normalitas dalam 1000 mili. Ya. Nah, berarti kita harus kayak pengenceran gitu loh. Kan berarti ini konsentrasinya tinggi banget. Sedangkan ini konsentrasinya lebih rendah. Berarti kan kita perlu ngencerin biar kita dapat normalitas sekian dengan volume sekian. Berarti kita pakai yang N, N, N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2 gitu. N1-nya kan kita dapat N1-nya tuh N yang ada di lab ya, yang ada di lab. Terus N2-nya tuh kita mau buat. Nah, yang ada di lab tuh 12,04. Terus V1 ya yang mau dibuat 0,1 dengan volume 1000 ml. Berarti nanti V1 yang ditambahkan itu berapa? 0,1 kali 100 bagi 12,044 sama dengan 8,3 ml. Jadi, kita udah dapat nih perhitungan buat menentukan titran. Jadi kan kita tadi yang pertama kan apa? Kalau tahapan titrasi yang pertama tuh membuat titran. Nah, dari pembuatan titran ini nanti kita kan di sini ada HClO4 berapa? HClO4 12,04 normalitas. Itu nanti diambil 8,3 ml. Di mana ini nanti diambil 8,3 liter itu tuh dimasukin ke tabu Erlenmeyer. No, ditambah sama si air. Biar dia sampai 1000 hingga volumenya 1000 ml. Ini 8,3 ml. Nah, kalau kayak gini kan berarti normalitasnya udah 0,1. Jadi nanti HClO4 HClO4
yang 72% tadi itu diambil sebanyak 8,3 ml. Terus ditambah sama air biar dia volumenya 1000 ml. Masuk akal nggak? Kalian nangkep nggak maksud? Iya, kan ini kan saya muter ya. Oh, gini lebih enak nggak kalian lihatnya? Ya sorry lah kalian nggak bilang. Kan tadi kan di lab tuh adanya tuh 72% kan, 72% si H2ClO4, ya kan? Sedangkan kita pengennya nyarinya tuh 0,1, kita pengen buat si titrannya itu 0,1. Nah, kalau 72% itu tuh ternyata kalau dikonversi ke normalitas itu tuh nilainya 12,04. Kan itu gede banget kan? Padahal kita cuma pengen 0,1. Ya, berarti kita pengen ngencerin dia kan, biar dia tuh konsentrasinya nggak terlalu tinggi. Dengan cara ini. Kalau kita udah ketemu ini, kan berarti kita udah tahu nih, berarti HClO4 72% yang harus kita tambahkan biar dia membentuk uh, larutan tritan 0,1 normalitas 1000 ml tuh berapa? Berarti nanti 83 ml HClO4 72% itu ditambahkan ke Erlenmeyer. Terus kan dia volumenya harusnya 1000 mililiter kan? Berarti nanti ditambah si Aquades sampai 1000 mililiter gitu. Oh, ini ya, glacial acetate ini ya. Ini ya. Berarti yang penting di sini ditambah kayak pelarut gitu nggak sih? Nggak tentu air, pelarut. Iya, oh, bener. 8,3 di 900 mililiter glacial acetate. Wait. Heeh. Nah, kalau kayak gini, kalau semisal ini bukan HClO4 titrannya, misal NaOH, terus NaOH-nya kita dapatnya 0,2, terus kita mau butuh si titrannya tuh 0,1, berarti kan kita perlu ngencerin kan, tapi kita ngencerin NaOH-nya tuh sama pelarutnya apa, air kah, atau asam kayak itu kan kita nggak tahu kalau kita nggak buka farmakope. Berarti nanti bilang aja ditambah pelarut gitu nggak sih, ditambah pelarut sekian. Oke. Ya udah, berarti ini pelarut ya teman-teman, bukan air. Udah selesai sampai kita udah dapet si titrannya 1000 mili dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Selanjutnya kita, ya itu step 1. Oke, tanganku capek ya bro. Mau kirim, mau kirim. Aku Mau kirim fotoin di grup deh. yang mas fotonya. Semoga bisa memahami karena ini sangat tidak. Oke, kedepannya aku harus menulis dengan cara lebih rapi. Dengan lebih rapi. Enggak, maksudnya kayak tertata gitu loh him, urutan him, hel urutannya. Kalau ini kan soalnya yang WA Hima, jadi kayak kebacanya Hima. Nih, kamu notulensi ya, Cak? Ya, aku Berarti nggak kan bisa yang pertama kan notulensi. kita udah preparasi titran. Kita udah dapat si titran yang 0,1 normalitas dalam 1000 ml. Kemudian kita harus standarisasi titratnya. Kenapa? Kan kita tadi udah buat 0,1 normalitas. Tapi itu tuh bisa jadi kalau didiemin larutannya, itu tuh dia bakal berubah lagi konsentrasinya karena dia tuh yang dipakai itu adalah larutan baku sekunder. Jadi larutan baku tuh ada dua, larutan baku primer sama larutan baku sekunder.
Kalau larutan baku primer itu tuh benar-benar dia nggak bakalan berubah konsentrasinya walaupun dia diletakin secara lama. Tapi kalau larutan baku sekunder, dia tuh kayak apa ya? Bisa berubah kalau didiamin secara lama. Makanya kita pengen memastikan kalau yang kita buat tadi itu benar-benar 0,1. Atau dia tuh sebenarnya berapa sih? 0,1 beneran atau ada kurang dan lebihnya. Dan itu tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sekian itu tuh nggak masalah. Jadi walaupun dia semisal klaimnya 0,2, terus ternyata kalau setelah kita standarisasi 0,18, apakah dia tetap dipakai sebagai titran? Tetap dipakai, tapi nanti di perhitungan kita pakainya bukan 0,2, tapi kita pakainya 0,18. Nangkep kan? Oke. Berarti selanjutnya kita adalah menstandarisasi si titran yang udah kita buat. Standarisasi. Oh iya, kameraku belum nyala. Titran. Mau perhitungannya mau langsung aja apa? Ini cuma enak kok. Jadi intinya kan kita perlu standarisasi titran kan. Berarti standarisasi titran itu tuh pakai titrasi. Berarti kita pakai titrasi yang pertama. Nah, jadi kan kita tadi udah dapet gini, biar enak. Udah dapet si HCl O4 0,1 N 1000 mili. Nah, kita tuh pengen nentuin ini tuh bener-bener 0,1 normalitas nggak? Pengen nentuin ini tuh kayak make sure gitu loh. Kayak konsentrasinya tuh sekian. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan titrasi. Jadi titrasi yang pertama tuh buat standarisasi. Nah, dia kalau di itunya tuh titrannya tuh potasium biftalat. Potasium biftalat tuh rumusnya apa? K biftalat gitu aja. K biftalat. Dimana di sini nanti bakalan ada 1000 ml si HClO4 0,1 N, dimana 0,1 N kan klaimnya. Nah, nanti kita bakal tahu di sini si ininya, si volume titrannya atau volume titran gimana sih jelasin kata-katanya? Volume yang bisa mengubah si warna indikator di sini. Jadi, volume yang ditambahkan sampai indikator di sini tuh berubah tuh berapa? Ternyata di sini tuh 19,5 ml. 19,5 ml. Kemudian kita tahu juga kalau si BM-nya ini tuh 204,222 gram per mol. Nah, kita pengen tahu kan, pengen make sure kalau ini tuh benar-benar 0,1 si normalitasnya. Nah, kita tuh harus tahu persamaan reaksi. Kalau enggak, kita harus tahu kalau kalium biftalat kan berarti K+ sama biftalat. Dimana berarti dia tuh kayak apa ya, kayak itu tuh harus nentuin ini loh. Kalau di PPT kan kayak ada ininya kan, ada reaksinya, persamaan reaksinya biar kita tahu koefisien reaksi di sini tuh berapa, di sini berapa. Dan kalau dari persamaan reaksi itu tuh kita tahu bahwasannya 1 mol si kalium biftalat itu tuh sama dengan 1 mol si HClO4 dari persamaan reaksi ya. Tapi aku nggak tahu kalau besok semisal disuruh buat persamaan reaksinya gimana. Jujur itu kimor banget. Dan aku nggak tahu. Ya, semoga itunya nggak susah. Apa nyawanya. L-dopa tuh 1. Semisal nanti L-dopa sama NaOH berarti 1 L-dopa itu sama dengan 1 NaOH. Itu pegang.
Oke, ini kan kita udah dapet sih prinsip lah, intinya prinsip. Berarti kita kalau dari sini, apa yang bisa kita lakukan adalah mencari mol kalium biftalat. Kok mencari mol kalium biftalat? Iya, karena di sini tuh gini, berarti tadi ini kan kalium biftalat kan sebagai larutan baku primer. Sedangkan si HClO4 itu tuh sebagai larutan baku sekunder. Kayaknya aku salah deh. Ini tuh harusnya di atas, terus kalium biftalatnya tuh di bawah. Jadi yang jadi titrat itu yang sekunder. Iya, makanya dia perlu kayak dia ditambah 400 mg, terus nanti diencerin sampai dia itu. Berarti ini keliru, guys. Ulang-ulang. Tahap kedua adalah kocak. Sorry, guys. Standarisasi titran. Nah, standarisasi titran itu tuh kan pakai larutan baku primer sama sekunder. Nah, di sini tuh larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder. Nah, di sini yang di Erlenmeyer itu tuh larutan baku primer. Nah, si sekundernya tadi kan yang HClO4 0,1 N 1000 mili. Terus kalau yang larutan baku primernya itu tuh kalium biftalat. Nah, ini tuh pembuatannya dengan kalau kita baca di sini, nih, dengan menambahkan 400 mg potasium biftalat dan dilarutkan di 50 ml glasial asetat. Berarti nanti ini tuh 400 gram apa miligram? Oh, miligram kalium biftalat ditambah 50 mili glasial asetat. Udah kan? Kita udah ketemu ini. Terus kita pengen cari tahu. Pengen nentuin kalau ini tuh benar-benar 0,1 N. Berarti nanti kita dari titrasi ini output kita apa? Data yang kita dapatkan apa? Adalah volume si titran. Iya, volume HClO4. Dan di sini kita dapatkan 19, berapa tadi? 5 ml. Volumenya ini 19, terus ini tuh dia punya BM berapa? 204,222. Udah ketemu ini. Berarti kita bisa cari tahu normalitas dari si ini, si HClO4. Caranya kita pegang prinsip yang persamaan reaksi tadi. Jadi 1 mol kalium biftalat itu sama dengan 1 mol HClO4. Kalau kalian tanya ini dari mana? Dari persamaan reaksi. Cara cari tahu persamaan reaksi gimana? Itu tanya guru Kimor. Terus ini udah dapet. Karisma nggak bisa on mic. Berarti kan di siapa kita bisa cari tahu molnya. Kita tuh kayak pengen membuat kayak kesetaraan gitu loh. 1 mol ini tuh bakal setara sama berapa gitu. Kalau aku sendiri tuh bakal ngehitungnya pakai kesetaraan ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain ada cara yang lebih cepat mungkin. Kalau ini kan berarti oh bisa bisa. Jadi kayak kita cari molnya di sini kan kita kalau mau cari kesetaraan kan berarti kita ini gimana ya? Kalau mau cari kesetaraan, kita kan harus pakai cari molnya si titrannya dulu. Tapi kalau tanpa kesetaraan, kita tuh bisa cari molnya si kalium biftalat. Jadi kalau semisal si sampelnya itu bisa langsung dicari molnya, mendingan langsung dicari molnya si
sampel. Tapi kalau semisal molnya sampel belum diketahui, misal di sini mol sampel kan perlu si gram per BM, ya kan? Kalau semisal dua data ini udah diketahui, mendingan kita langsung cari mol si sampel. Tapi kan kadang di soal kalau titrasi itu yang ditanyain justru ini kan, kalium biftalatnya kan. Berapa persen konsentrasinya. Berarti nanti nggak bisa pakai 400 mg ini. Jadi kita cari molnya pakai mol ini. Terus mol ini bakal disetarain sama ini. Nangkep nggak? Gimana ya? Kalau ini kan kita bisa cari molnya si sampel kan. Kan udah ada gram sama BM-nya. Berarti kita cari mol sampel. Mol kalium biftalat. Berarti 400 dibagi 50. 400 dibagi 204,222. Berapa? Ini miligram. Ini gram per mol. Statue. Berapa? Berapa? 1,95 milimol. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, mol kalium biftalat tuh 1,95 mol. Padahal di sini tuh 1 mol kalium biftalat tuh sama dengan 1 mol HClO4. Berarti nanti kita bisa tahu mol HClO4 berapa? 1,95 mol milimol. Karena dia perbandingannya sama. Paham nggak? Nggak, jadi kalau misal 1 mol misal ya nih, misal 1 mol kalium biftalat itu sama dengan 2 mol NaOH. Berarti nanti kalau molnya kalium biftalat udah diketahui, terus kita cari molnya NaOH, berarti nanti dikaliin 2. Tapi kan di sini nilainya molnya kalium biftalat sama molnya HClO4 tuh sama. Berarti nanti kalau molnya kalium biftalat 1,95 milimol, berarti mol HClO4 juga 1,95 milimol. Udah kan, udah kita udah tahu molnya HClO4. Padahal kita dari HClO4 ini pengen apa? Pengen menentukan si normalitas. Nah, berarti mol ke M besar itu apa? M besar tuh molaritas. Berarti mol ke molaritas. Dengan cara mol ke molaritas rumusnya apa ya? Iya, itu kan gram per mr tuh kan mol. Terus mol biar jadi molaritas tuh dibagi volume. Berarti ya berarti kan enggak dia kan molnya kan 1, C M kan sama dengan mol per volume. Berarti kan kita pengen cari si molaritas. Molaritas tuh berarti molnya kan 1,95 milimol. Sedangkan si volume itu tuh volume si ini bereaksi. Si volume titranya tuh berapa? 19,5 kan mililiter. Berarti ini 19,5 mililiter. Coba kamu bagi. 0,1. Tapi kok di situ 0,1004. Hahaha. Apa ini tadi ininya ya? Ini jangan 0, bukan 1,95, tapi satu angka lagi coba. 1,958. Yang 400 bagi ya 400 bagi 204,22. 8. Berarti 8 aja. Terus di sini ini 1,958 bagi 19,5.
Ya, 1,958 dibagi 19,5. Ya. Nah, kan berarti klaimnya tadi kita tuh buat si 0,1 normalitas. Ternyata keadaannya tuh si titran yang kita buat tadi itu mengandung ternyata normalitasnya tuh 0,1004. Nah, yang ini yang kita jadiin normalitas dalam perhitungan. Ya, titran, normalitas titran dalam perhitungan. Satu step lagi. Step terakhir. Habis itu kita cari preferensinya. Berarti kita menentukan konsentrasi sampel. Yang terakhir tuh ya titrasi yang sesungguhnya. Konsentrasi sampel. Ini aku fotoin kaca dulu ya, fotoin kaca. Ada yang mau ditanyain nggak sampai ini tahap 2? Gimana masih di itu kali UGS mah. Cak, dulu, 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 dulu aja. Terakhir, terakhir adalah menentukan konsentrasi si sampel. Berarti nanti bisa. Berarti kalau ini perlu kesetaraan. Kenapa? Karena si berat dopaminnya kan nggak pasti kan. Justru malah ini yang mau kita cari kan. Makanya dia nggak bisa dicari mol dopamin langsung. Dia harus mencari mol HClO4, nanti baru dibuat kesetaraannya. Yang aku bilang cari mol tuh yang pertama, kalau habis titrasi kita udah dapat data. Kita mau cari mol si titran atau mol si sampel, itu tuh tergantung. Bisa langsung mol sampel kalau kita pengen cari tahu kalau benar-benar si sampelnya itu mg-nya udah dikasih tahu. Tapi kalau semisal mg-nya tuh justru mg sampelnya yang justru disuruh cari, berarti kita harus cari mol dari si titrannya. Kalau kita udah ketemu mol titran, nanti kita baru buat si kesetaraan reaksi, nanti kesetaraan itu, terus habis itu baru kita konversi ke situ biar ketemu mg. Kayak langsung dimasukin ke sininya aja nggak sih? Langsung yang ini kan 0,100 terus dimasukin dopaminnya sekian. Jadi nanti tinggal cari. Tapi kalau dengan catatan ininya udah dapet di kesetaraannya. Kalau ini nggak usah cari paham. Jadi sebenarnya tuh gini, kalau dalam soal itu susah nanti sebelah. Kita lanjut ya teman-teman yang tahap 3 konsentrasi sampel. Berarti kita tuh punya di sini kan kita udah punya si HClO4, tapi dia 0,1004 normalitas. Terus di sini mau dititrasi sama si apa? Sampelnya itu apa? Kali
dopamin HCl. Dopamin HCl dengan cara dia tuh menambahkan atau menimbang lebih kurang 75 mg. Berarti dia dopamin HCl-nya tuh 75 mg. Terus dia bakal dilarutin sama asam format. Terus dilarutin sama si anhidrida asetat. Ini tuh nggak ngaruh sih. Yang penting tuh ini tuh termasuknya bebas air karena apa? Karena pelarutnya bukan air itu doang. Terus udah diketahui itu kesetaraannya 1 ml si HClO4 itu tuh sama 0,1 N itu tuh sama dengan setara dengan 18,96 si dopamin HCl. Ya, berarti kan yang kita tahu lah itu tiap mili kan berarti 1 mili. Gitu guys. Ya. Terus di sini kita dapat si endpoint atau si volume ikan yang kita gunain filtrasi itu tuh 3,93 ml. Ya kan? Dari ini kita pengen menentukan sebenarnya tuh yang kita masukin ke sini itu benar-benar 75 mg dopamin HCl atau si dopamin HCl 35% ini tadi tuh udah ada penontonnya gitu kan. Sebenarnya yang awal-awal dirasain itu penontonnya. Berarti kita perlu MG dari dopamin HCl yang asli. Dengan cara apa? Dengan cara kalau diberikan kan berarti kan kita gramnya si HClO4 kita 8. Soalnya kalau dia ada 75 mg BM-nya udah tahu bukan BM-nya si dopamin itu berapa? Kita nggak tahu di atas ya. Ini berapa? 188. 188. Nah, kalau yang tadi yang terakhir yang dari sasaran kita langsung cari mol sih ini sampel karena benar-benar kita udah pasti ini kalau kali antara yang 400 mg. Jadi kita ya tahap ini itu kita cari molnya sampel. Tapi kalau yang terakhir ini kita cari molnya sampel tapi molnya si HClO4. Kenapa? Karena di sini tuh belum tentu 75 si dopamin HCl. Bisa jadi dia cuma 74. Nah itu yang kita carikan. Nah, makanya kita nggak boleh cari mol dari sampel walaupun ini ada gram terbagi udah ketemu mol kita nggak boleh cari mol dari sini kita cari dari si HClO4. Jadi kita udah tahu si NRHClO4 itu 0,1104 N ya kan. Berarti mulai rasanya mana? Hai. Cuma enggak? Oh enggak, udah. Berarti dia 0,1004 N. Terus dia kan kalian satu kan, berarti normalitasnya bakalan sama molaritasnya. Ya ketemu M. Terus kita mau cari si iya kan? Nah, kalau di sini ini tuh N-nya bakal dikali sama 3,9. Nah, mol kan kalau gini. Molaritas itu mol per volume. Ya kan? Nah, di sini kita pilih cari ini. Berarti kita mengalihkan molaritas dengan volume. Itu bakal ketemu mol. Nah, volume yang kita pakai ini apa? Volume citranya 3,3.
Berarti di sini 3,93 mililiter dikali sama 0,1004. Berapa hel? Dengan 0. Dibagi 1000. Ya, jadi liter. Ya, 3,93 dibagi 1000. Buat ya, jadi liter. Berarti molnya sama dengan lah kali 10 pangkat 4 mol. Terus kita udah tahu molnya di HCl4. Terus dari persamaan reaksi tadi kita tahu kalau salah satu mol kita belum ya. Di sini kita tulis sini 1 mol di HCl itu sama dengan 1 mol di HCl HCl4. Berarti kalau molnya si HCl4 itu sekian, berarti nanti molnya di HCl juga sama kan? Dia bakal 3,945 kali 10 pangkat 4 mol. Terus kita ingin cari tahu si masanya HCl tadi kan mol dari gram per dm. Berarti kalau mau cari si gram tuh mol dikali dm. Molnya kan 3,945 kali 10 pangkat 4 dikali dm yang tadi adalah 189,4 189,4 apa satuan itu satuan dm gram per mol. Jadi ini mol. Terus salah kanan itu kalah sama dengan gram dopamin HCl. Coba dikaliin 3,9 dikali 189,64. 64. Udah. 0, gram di HCl 0,74831. Ini gram. Berarti kita ubah ke miligram itu bakalan jadi 74,831 miligram. Yeay, ini sama. Miligram. Kan udah dapet nih. Ternyata dari 75 miligram dopamin HCl yang kita tambahin tadi itu mengandung 74,831 miligram HCl yang sebenarnya. Berarti nanti kita bisa kayak mencari konsentrasinya. Konsentrasinya dengan cara 74,831 per 75 kali 100%. Dan itu berapa? Kalau semisal dia di antara rentang 90 sampai 110%, berarti dia masuk FI. Bentar. Ini tuh, dia tuh syaratnya bukan ini. Dia syaratnya harus di antara 98% sampai 102%. Nah, coba dihitung 74,831 bagi 75 kali 100.
Ada yang salah? Lah, kok keluar? Emang aku keluar? Iya, joinku keluar. Aku nggak bisa itu. Woi, HP-ku. Kayaknya aku harus mendekati sumber wifi deh ini. Ya. Coba kamu hitung manual, terus aku tulisin di sini. 74,831. 812. Kok beda? Tapi bedanya nggak jauh, yang penting dia 74,8. Di sini berapa? 8,32. 74,83. Berarti kenapa ibunya tuh berartinya selalu lebih 2 angka. Kayak dia kan tadi hasilnya 74812 kan. Harusnya kan kalau dibulatin 748182. Tapi dia 83. Kayak yang atas tadi juga dibulatinnya lebih ke atas banget. Iya, harusnya dibulatannya kan jadi 3. Tapi kok tiba-tiba 4 gitu. Tapi kata aku sih ini nggak dipermasalahkan secara besar ya. Cuma tentang koma. Iya. Jadi coba aja 74,812 dibagi 75. Iya, 75 tok. Dikali 100. Buat persen. Jadi nanti 100%, tapi kan jadi persen kali 100 aja. Persennya nanti berapa? Persen. Berarti kan tadi syaratnya kan dia 98 sampai 102% kan. Kalau dia 99,74% berarti dia masuk kriteria. Selesai. Kalau semisal kita kan tadi udah diketahui sih persamaan reaksinya, persamaan kesetaraan ini kan. Terus kita nggak tahu ini kalau 1 mol dopamin itu sama dengan 1 mol HClO4. Terus kita ngerjainnya gimana gitu kan. Misal nanti di soal kita nggak dikasih tahu persamaan reaksinya dan nggak dikasih tahu kalau 1 mol dopamin itu sama dengan 1 mol HClO4. Kita kan nggak bisa ngerjain kayak yang kita tadi. Jadi kita pakainya yang si kesetaraan ini. Ini malah kata aku lebih enak sih. Kan dia tiap 1 mol asam perkulat 0,1 N itu sama dengan 18,9 gram. Terus tadi dia punya si normalitas titrannya itu aslinya 0,10004. Ini kenapa di 5 nggak tahu. Nah, info soalnya di sini ini yang dimasukkan 04. Nah, nanti kita bisa tahu nih si setiap 0,10001 bakal berikatan sama berapa ini, sama berapa miligram si sampel. Kalau 0,1 berikatan sama 18,96. Kalau dia 0,1005 dia bakal berikatan sama 19,05 miligram. Ya, salah gitu. Nah, intinya kan kita udah berarti nanti kesetaraan baru kita tuh tiap mililiter asam perkulat 0,10044 normalitas itu setara dengan 19,05 miligram. Nah, ini loh, if ini kan kita dapat ya kesetaraan baru kan. Nah, kita tahu kalau si volume titran kita tuh 3,9 gram. Berarti ya udah tinggal aja masukin ke sini. Berarti 3,9 gram itu dikali sama 19,05. Berarti nanti yang berikatan sama si titran naiknya itu sebesar 174,9 miligram dopamin HCl. Berarti nanti kalau dicari sananya itu kalau jadi 99,9%. Udah deh, selesai. Ini lebih singkat sih kalau misal udah diketahui ini. Udah diketahui kesetaraan.
satu soal kalau misal dijadiin ya. 1 jam 12 menit. Cak mau tanya nggak? Yang lain? Cak. Cak. Alfa. Woi. Alfa. Hah? Cepat tanya. Next. Udah selesai. Kita kan materinya intinya cuma itu. Hahaha. Keseragaman pakai datanya yang praktikum. Boleh. Boleh. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya guys.